Saya takut sekali. Karena peristiwanya bukan lagi mencubit, memarahi, memutilasi loh. Merendam anak di dalam bak mandi. Mengikat anak hanya sekedar ngompol. Tapi tindakan penghukuman terhadap anak itu di luar akal sehat. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, sekarang sudah sama Bang Aris. Apa kabar Bang? Kita udah lama banget gak ketemu. Nggak begitulah, baru 1 minggu. Seminggu ya Bang ya? Oke, Oke, sehat-sehat Bang? Kangen aja. Kangen dong. Biasanya Sehat, setiap saya. hari. Sehat ya Bang? Iya. Sekarang kira-kira kegiatannya atau kesibukannya ngapain aja Bang? Ya kebetulan baru saja ini, baru 20 menit ya, Iya. yang lalu ada tim investigasi dari Kabupaten Sigi Jauh sekali tuh Bang. yang ada 72 anak-anak mereka yang berasal dari beberapa tempat di Kabupaten Sigi itu berada di salah satu pesantren di daerah Jogja mengalami kekerasan. Jadi tim investigasi itu datang untuk meminta Komnas Perlindungan Anak memfasilitasi lah untuk bisa bertemu dengan pengelola salah satu pesantren yang di sana. Kebetulan 32 sudah kembali ke desanya karena tidak tahan dugaannya mengalami kekerasan. Jadi masih ada 40-an anak lagi di mana orang tuanya juga sudah mendesak pemerintah Kabupaten Sigi agar mengembalikan memfasilitasi lah mengembalikan anak itu. Dan ternyata tim investigasi yang dibentuk Bapak Bupati itu mempercayakan kita untuk ikut bersama-sama. Oke. Jadi saya kira ini nanti kita akan fasilitasi. Jadi kalau pertanyaanmu apa aja kesibukan, baru saja 20 menit dan mereka Menerima pengaduan begitu ya Bang ya? yang sangat luar biasa, kepercayaan Bupati Sigi untuk kita ikut terlibat. Belum lagi kasus-kasus yang terjadi di Cianjur. Dalam waktu dekat hari Senin kita akan melakukan gelar kasus lewat media conference karena ada dugaan penculikan anak di sana dibungkus dengan percintaan sesama jenis. Mirip sekali. Sangat luar biasa dan ini harus mendapat perhatian kita dan kita akan mencoba membangun opini publik kira-kira bagaimana para penegak hukum saat ini yang lagi disorot banyak pihak. Saya kira itu kesibukan kita nih. Oke, banyak sekali kasusnya yang ditanganin oleh Bang Aris. Bang, ini berkaitan sama kasus yang memang sebenarnya juga viral juga nih Bang di Luwu Timur. Oh Nah, iya. kira-kira mungkin ada rencana Abang kemana? Dan ini pertanyaannya Bang dari Kak Ratu Belkis, tanggapan Abang terkait kasus yang terjadi di Luwu Timur, kemudian sejauh mana akhirnya Komnas memantau kasus ini? Iya, jadi kasus yang ada di Luwu Timur itu adalah satu kejadian yang tentunya memprihatinkan ya. Karena apanya? Kasus kejahatan seksual itu oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 pada saat itu di tahun 2016 dan sebuah kedudukan hukum, dasar hukum yang menyatakan bahwa segala bentuk kejahatan seksual itu adalah extraordinary crime. Ya, crime, kejahatan luar biasa. Jadi apa yang terjadi di Luwu Timur itu atas pengaduan dari ibu ya, yang menerima informasi dari 3 anaknya itu yang menyatakan mengalami kejahatan seksual dari bapak kandungnya sendiri. Ini tidak bisa ditoleransi. Tidak ada istilah SP3 nih di dalam kasus kejahatan seksual. Justru kalau belum atau katakanlah tidak lengkap buktinya, maka sesungguhnya ibu pelapor dari
anak-anaknya itu dibantu oleh Kepolisian. Tapi bukan kan dihentikan. Oke. Nah, sikap kita ini gagal paham gitu loh. Awalnya ini nggak serius gitu. Padahal kasus kejahatan seksual extraordinary crime loh, kejahatan luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan, kejahatan seksual itu setara dengan kejahatan tidak pidana khusus ya, yang seperti narkoba, terorisme, dan korupsi. Apa kesamaannya? Apa kesetaraannya? Hukuman mati, sama hukuman seumur hidup. Jadi tidak boleh main-main terhadap kasus kejahatan seksual itu. Lalu kemudian ada alasan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup. Ya, berita yang tersebar begitu ya, Bang. Lalu kemudian dianggap ibu itu karena perceraian itu dendam. Gila malah Bang. Kesehatan mentalnya terganggu. Oh nggak bisa. Ini sorotan yang sangat luar biasa menurut saya untuk penegak hukum. Sikap kita adalah harus dibuka kembali. Dan sejak awal sebelum ini viral, saya mendapatkan berita itu dari kawan-kawan saya yang ada di Luwu Timur, termasuk para aktivis di sana. Sebelum viral ini. Dan saya sudah menyampaikan itu supaya kasus ini dibuka kembali. Karena ternyata ada keluhan ibu ini sampai ke Polda dibantu oleh kalau tidak salah LBH Makassar memberikan bukti-bukti yang lebih lengkap lagi, tetapi Polda Sulawesi Selatan menyatakan juga tidak cukup bukti. Dengan 3 korban begitu Bang. Mengerikan. Ini anak mengalami kekerasan yang diceritakan kepada ibunya, tetapi kita nggak meyakini apa yang sedang terjadi. Ini perspektifnya nggak ada, perspektif perlindungan anaknya nggak ada. Jadi sejak awal Komnas Perlindungan Anak mengatakan ini dibuka kembali, nggak boleh di SP3 kan kasus itu. Kalau belum lengkap, sekali lagi karena ini leg spesialis, khususnya anak-anak, maka pihak kepolisian harus membantu ibunya dalam bukti-bukti pelaporannya itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak sampai hari ini tetap konsisten untuk itu dibuka kembali. Dan syukur itu sekarang itu ditarik kembali, ya, bukan ditarik kembali, dibuka kembali atas inisiasi dari Mabes Polri. Dan ada sistem khususnya di dalam kasus-kasus anak itu, polisi bisa mengadukan ke polisi menggunakan sistem A namanya. Oke. Sebelumnya kan dari aduan seperti itu kan. Nah sekarang ini dengan sistem A itu bisa polisi melaporkan kepada polisi juga. Oleh karena itu sikap Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi kepada Mabes Polri. Karena sampai kapanpun Komnas Perlindungan Anak tidak mentoleransi terhadap sikap-sikap seperti ini. Kalau itu yang terjadi maka akan banyak peristiwa-peristiwa yang selalu kasus-kasus kejahatan seksual harus di SP3-kan. Oke Bang, sangat mengerikan. Kemudian juga sangat gimana ya Bang, kok tidak menjadi perhatian padahal kasusnya sudah banyak, korbannya juga sampai 3. Tunggu kasusnya viral dulu, baru kemudian akhirnya diproses kembali, dibuka kembali. Apakah memang setiap kasus di Indonesia harus seperti ini dulu Bang? Itu sangat mengherankan karena terus terang saja saya mau katakan ya, bahwa kasus kejahatan seksual di Indonesia itu mendominasi. Hampir 52 bahkan 58% dari pelanggaran hak anak. Semua orang tahu kok, sudah semua orang tahu. Bapak Presiden juga tahu. Maka lahirlah Undang-Undang 17 tahun 2016 itu kan karena keprihatinan Bapak Presiden bahwa ini sudah menjadi keresahan masyarakat. Jadi mau tidak mau kasus Luwu Timur ini harus menjadi pelajaran bagi penyidik, ya. Sekalipun ada hambatan-hambatan yang ditemui, bantulah masyarakat, bantulah korban, supaya tabir kasus-kasus kejahatan seksual itu betul-betul terungkap dan berkeadilan bagi korban. Oke, semoga ke depan juga semakin menjadi perhatian para penegak hukum kita begitu ya Bang ya. Sebelumnya kita akan juga merencanakan akan bertemu korban dalam waktu dekat ini ya. Kebetulan ini juga sudah level 2, level 3 ya. Iya, sudah lebih longgar begitu ya, Bang. Sudah longgar, orang sudah senyum-senyum gitu ya.
sekalipun pakai masker masih sudah kelihatan senyum-senyumnya. Nah, dalam waktu dekat kita akan berkomunikasi dengan keluarga korban dan tentunya akan mendukung Mabes Polri untuk menarik perkara ini dengan menggunakan pengaduan model A. Ya. Oke. Itu kalau model A itu sebenarnya baru, sistem baru Enggak, atau gimana, Bang? itu di hukum acara kita ada khusus anak-anak karena apa? Karena ini leg spesialis. Leg spesialis. Ya, tidak untuk semua ya, karena ini kasus tindak pidananya leg spesialis khusus anak-anak ya. Jadi bisa menggunakan metode A gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak menggunakan sistem A pun, NIA mengetahui ada praktek atau kejahatan seksual atau kejahatan dan pelanggaran hak anak, bisa mengadu dan polisi tidak boleh menolak. Karena itu mandat dari Undang-Undang 35 tahun 2014. Itu luar biasanya undang-undang ini tapi belum terlaksana dengan baik. Kadang-kadang penegak hukum masih menggunakan sistem lama. Itu harus ada yang mengelapor. Kalau tidak ada keluarga terdekat yang melapor nggak bisa diteruskan, kan ini kacau kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira Undang-Undang 35 tahun 2014 di luar sistem A tadi, polisi bisa melaporkan kepada polisi, ke penyidik dan sebagainya, tapi bisa masyarakat diberikan keleluasaan untuk melapor mewakili korban. Oke, semoga Bang Aris segera bertemu sama korban. Iya, saya harap begitu. Semoga juga kasusnya juga akhirnya dibuka kembali, kemudian pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, begitu ya Bang ya? Betul. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak ini Bang. Kita apa jangan yang itu? serius-serius nih Bang. Sekarang dari Kak Tovan Rahardianto. Pak nanya, sedalam apa cinta Bapak dengan si ibu? Iya. Oh, luar biasa saya kira. Karena apa? Setiap pagi saya terinspirasi dan mendapat dukungan doa dari istri sebelum saya melakukan pekerjaan. Jadi cinta saya sangat luar biasa dan satu-satunya istri di dunia yang paling cantik. Jadi saya setia kepada istri saya karena selalu memberi semangat. Tanpa dukungan doa dan support ya dari istri saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau dalamnya nggak tahu ya Bang, nggak ternilai begitu dalamnya? Nggak ternilai. Iya. Ketika saya marah, dia senyum. Itu luar biasa. Tidak dibalas dengan kemarahan. Karena prinsip keluarga kami berdua, kekerasan tidak boleh dijawab dengan kekerasan. Oleh karena itu ketika saya marah, tentu setiap orang secara alami pasti pernah marah. Tetapi saya mau katakan kepada netizen, ketika saya marah, istri saya senyum. Itu membuat cinta saya terus mendalam. Yes, cintanya nggak pernah padam. Perahu cinta saya terus menggelora dan selalu berlabuh dalam hati. Oke, asik banget nih Bang. Kapan-kapan nyanyi lagi kali Bang? Oh boleh. Oke. Boleh. Mungkin episode besok ya lusa kita akan coba cari lagu yang mendorong para netizen juga mencintai istri dan mencintai suami. Oke, ciptaan sendiri apa gimana Bang? Oh iya pasti. Ciptaan sendiri ya, ditunggu berarti Bang? Betul. Oke, sahabat anak Indonesia, berarti judulnya Gaun Merah. Gaun Merah. Bukan Anggur Merah. Karena anggur merah memabukkan, gaun merah menggebu cintanya. Oke, menggebu-gebu. Oke, gak sabar kita tungguin terus. Lanjut Bang. Kita ke pertanyaan dari Kak Naik Darwin ya. Pertanyaan begini, hadapi tetangga yang emosian ngelabrak seorang ibu yang lagi, oh iya Bang, ini kasusnya lagi viral. Jadi saya sempat lihat videonya nih sebenarnya Bang. Jadi ada gimana ceritanya? Jadi ibu-ibu ini buka konter nih. Jadi lagi viral buka konter, terus lagi melayani orang yang beli pulsa mungkin ya Bang ya. Terus anak tetangganya mau main, terus bilang kaki saya kotor dan basah. Terus kata ibunya yang punya rumah, oh ya udah tapi cuci kaki dulu masuknya, mungkin begitu. Nah, si ayahnya ini nggak tersinggung begitu Bang. Sepertinya tersinggung karena anaknya disuruh cuci kaki dulu. Kira-kira gitu. Terus kemudian dia marah, emosi, dia ambil kucing peliharaannya, dia banting kucingnya itu. Terus kemudian juga akhirnya mereka terlibat cekcok sampai anaknya ini nangis begitu Bang. Terus akhirnya
kalau nggak salah, kurang tahu juga terjadi pemukulan atau enggak gitu. Nah itu gimana tuh tanggapan abang terkait kasus ini? Abang udah lihat kasusnya belum ya kira-kira? Saya tidak lihat gambarnya, tapi berita di online saya baca. Oh sudah baca ya bang ya? Baca gitu ya. Ya itu bentuk kekerasan ya. Anak itu kan nggak tahu apa-apa ya. Dia tunduk saja terhadap perintah dari orang dewasa di sekitarnya. Apakah itu statusnya bapak, statusnya tetangga, pemilik konter atau siapapun pendatang dan pembeli misalnya seperti itu. Bahwa praktek itu adalah praktek kekerasan yang tidak boleh terjadi. Walaupun itu tidak secara fisik. Membanting kucing itu membuat orang stres. Iya. Kalau saya melihat misalnya gambar itu, kucing dilempar seperti pernah terjadi juga di Medan itu. Seorang polisi melempar kucing ke sungai. Dan itu viral. Rasa kemanusiaannya juga muncul gitu kan. Itu kan sebuah keprihatinan, walaupun itu binatang gitu. Karena apa? Ada undang-undang yang melindungi binatang. Jadi itu kekerasan terhadap binatang apa yang dilakukan dari peristiwa itu. Dan membuat anak tetangga menangis karena takut melihat Ya, dia. anaknya mengalami kekerasan psikis, kucingnya itu mengalami kekerasan karena Fisik. karena ada undang-undang perlindungan binatang gitu loh. Tapi menurut abang kenapa ya seseorang Emosional ini sekali kan? gampang tersulut, Betul, iya. gitu, gampang tersinggung dan kita sepertinya sangat susah untuk mengontrol. Oh ini bukan saja karena menghadapi virus 19 ya. Tapi perilaku kriminal sekarang luar biasa. Marah sedikit bisa mukul anak, bahkan mensetrika. Ya, atau yang di Sumsel gitu tetangganya dibakar gitu, ditembak. Bakar gitu, ya, Bang. dimutilasi. Nah, itu menurut Bang Aris kenapa tuh Bang? Ada Ya ini fenomena apa? perubahan tindak pidana yang mungkin apa juga ya gangguan psikologis sekarang ini menghadap. Iya. Jadi bukan hanya sekedar perilaku yang menggambarkan suatu tindakan yang tidak terpuji. Selain merendahkan martabat, tetapi perilaku kriminal itu sudah membabi buta. Saya takut sekali. Karena peristiwanya bukan lagi mencubit, memarahi, memutilasi loh. Merendam anak di dalam bak mandi. Mengikat anak hanya sekedar ngompol. Tapi tindakan penghukuman terhadap anak itu di luar akal sehat. Sedih saya, capek saya ngomongin ini terus. Tapi mau tidak mau harus diurus. Ini para orang tua ini bagaimana gitu loh. Sebaliknya, dampaknya anak melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Wow, sungguh luar biasa kejadian sekarang. Terus terangannya, saya sedih, saya capek. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kekerasan di mana-mana dan terus menerus. Ada yang menguburkan dia di Kabupaten Siak ya. Orang tuanya yang berselisih dengan tetangganya. Tapi anak korban dikubur hidup-hidupnya. Ini perilaku apa gitu loh. Sedih. Sudah di luar akal sehat gitu ya Bang ya. Saya nggak bisa jelasin apa-apa lagi. Karena sudah di akal sehat. Nah kalau kejadian ini terus-menerus dialami oleh anak Indonesia, mau jadi apa bangsa ini? Oh jangan coba-coba. Oleh karena itu saya tidak akan mundur membela kepentingan terbaik anak kecuali dunia ini runtuh. Oke. Itu janji iman saya, janji ketulusan hati saya, janji seorang Aris Merdeka sampai Tuhan mencabut nyawa saya. Dan kita semua berdoa Bang Aris semoga sehat selalu. Itu harapan saya dan doa anak Indonesia. Saya yakin betul dengan dan berkat doa anak Indonesia, saya akan tetap sehat kecuali Tuhan mencabut nyawa saya. Itu saja.
karena Oke, kembali hidup kita kepada Tuhan. Tuhan. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan Serius nggak serius sekali, Ya Bang. itu serius sekali. Saya aja sampai diem, nggak berkata-kata, terlalu banyak. Alamak. Abang aja yang sudah berpuluh-puluh tahun masih semangat terus menangani kasus anak-anak di Indonesia. Apalagi kita nih yang generasi muda, terus netizen di luar sana, yuk kita terus kawal kasus begitu ya, Bang ya. Bantu Apalagi mengawal apalagi kasus-kasus ini, yang sedang terjadi. betul, apalagi ini kita sudah bersama anak Indonesia 23 tahun ya. Jadi tanggal 26 lagi tunggu netizen, mari kita rayakan makan Nasi potong kuning. nasi kuning, potong tumpeng, makan nasi kotak dan singkong di tanggal 26 Oktober. Oke, Nah saya kira ada edisi khusus nanti situ ya. siap, Siap kan? siap. Siap kan tim kreatif? Mantap. Silakan lanjut. Siap. Bang, ini kali Bang, kita bikin kayak 17-an. Tapi tim aja. Boleh. Lomba tarik tambang. Terus Jadi kuat-kuatan. pakai balon Iya, begitu ya. balon. Tapi sudah Lomba boleh? makan kerupuk. Sudah boleh nggak? Ya. Kita aja, Bang. Oh boleh ya. Oke, nanti Pakai masker aja gini iya. ya. Gitu. Nanti sponsornya dari Abang hadiahnya. Oh pasti. Siap ya. Yuk. Oke. Nanti harus menang nih salah satunya. Iya lanjut. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Kupon Es Krim, Bang. Ada cerita lucu nggak ketika sedang menangani kasus? Oh banyak cerita lucu. Seringkali ketika kita berdialog, anak-anak tiba-tiba buang air. Gitu ya. Buang air. Buang air tuh. Lalu tiba-tiba kabur entah kemana dan tidak kelihatan. Gitu. Banyak yang lucu-lucu. Atau pernah nggak mungkin pegang ini? Oh abang? sangat dan terbiasa. Itu yang mau saya katakan tadi itu. Bahwa bukan karena saya brewok, bukan karena rambut saya panjang, tapi karena ketulusan hati itu nggak ada anak-anak yang takut pada saya. Oke. Setiap kali anak-anak di pengungsian, di mana, di panti. Justru megangin bewok abang. Justru iya, begini dicabut malah sampai sakit gitu ya. Tapi itu sesuatu yang kecintaan saya dan sebaliknya kecintaan anak Indonesia. Jadi netizen ini bukan karena rambut saya itu bukan dibuat-buat sejak saya kira usia SMP saya itu sudah mencintai rambut gondrong istilahnya. Dan saya pada usia SMA karena hobi saya rambut seperti ini waktu itu belum keluar jenggot tentunya. Saya pilih sekolah yang membolehkan rambut gondrong. Ya namanya SMK kampus di salah satu perguruan Tapi mention zaman di dulu Siantar. boleh ya Bang ya? Itu sekolah saya aja khususnya itu. Oh khusus sekolah. SMA itu Bang? SMA pada saat itu zaman-zaman pambes ya. Musik band ya, bukan musik band yang seperti sekarang. Demersis itu kan rambut panjang tuh. Tak lupa misalnya Edi Silitonga. Ya bahkan dulu mencintai Edi Silitonga kan ada garis-garisnya di sini tuh. Itu pakai ini tuh. Supaya ada luka, ada tandanya karena Edi Silitonga menggunakan ciri itu. Oh. Jadi pilih itu artinya bahwa bukan karena gondrong ya. Anak-anak mencintai kita dan kita dekat pada anak-anak. Karena ketulusan hati. Itulah begitu ya Bang kuncinya, ya. itu Makanya kalau Bang Aris datang anak-anak kecil nggak ada yang takut atau Nggak ada. nangis gitu. Jadi berani untuk deket apalagi Betul. merangkul Abang gitu ya Bang. Oh ya. iya pasti itu. Kita lanjut Bang ke pertanyaan dari Kak Marisa _F_Panjaitan. Apa katanya? Penangkapan terduga kekerasan seksual di Batu Malang gimana Bang? Oh iya. Iya, jadi terima kasih diingatkan kembali update kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan JE, salah seorang pemilik dan pengelola Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Update-nya saat ini Kejaksaan Tinggi telah meneliti berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Polda Jatim untuk nanti diserahkan ke Kejari untuk ditetapkan statusnya P21 dan diserahkan atau diberikan kepada Kejari Malang. Tapi sayangnya nampaknya Kejati Jawa Timur mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi dalam status P18. Nah mudah-mudahan penyidik Polda Jawa Timur bisa bekerja sama dengan tim advokasi dan litigasi
Komnas Perlindungan Anak untuk melengkapi apa yang kurang, yang perlu dilengkapi oleh penyidik. Tentunya ini kita akan berkomunikasikan segera, supaya tidak lagi P18 atau P19 tetapi lengkap menjadi P21. Ya. Jadi ini statusnya sekarang, update-nya seperti itu. Ini sudah 5 bulan soalnya kasus ini. Iya Bang, lama Jangan banget. sampai nanti seperti hashtag ya, ada yang baru itu tidak percaya polisi. Saya harap tidak seperti itu. Karena terlalu lama ini kasus 5 bulan ya. Padahal ini kejahatan seksual yang harus ditangani secara khusus, cepat ya, dan merupakan tindak pidana luar biasa. Yang kedua, tidak ada alasan Kejati ya, Jawa Timur untuk tidak menetapkan ini P21 karena sudah ada kasus, saya ingatkan kembali netizen, kasus seorang pendeta yang hampir sama kasusnya, di mana itu korbannya 1 ya, dan hanya testimoni, itu si pelaku ditetapkan oleh pengadilan dihukum 12 tahun penjara. Jadi sekali lagi tidak ada alasan itu. Jangan berlama-lama dengan kasus ini. Jangan sampai itu ditarik kembali atau ditarik oleh Mabes Polri. Kasihan nanti para penyidik-penyidik kita ini. Oleh karena itu, informasi terakhir, minggu depan, Komnas Perlindungan Anak akan bertemu dengan Kapolda Jawa Timur, secara khusus penyidik, untuk mengetahui apa dasar-dasar mengembalikan berkas dalam status P18 oleh Kejati Timur. Saya kira perlu mendapatkan dukungan publik terhadap kasus ini. Iya, perlu mendapat dukungan dan perlu dikawal terus oleh netizen. Semoga kasusnya nggak mandek gitu aja ya Bang ya, karena prosesnya juga sudah cukup lama. Oke Bang, cukup sekian untuk episode kali ini. Itu mengakhiri. Karena pertanyaan sebenarnya masih banyak, tapi mungkin nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya Bang. Oh boleh. Jadi saya kira itulah sekali lagi karena ini mungkin ini juga sebagai rangkaian selebrasi dari Komnas Perlindungan Anak 23 tahun bersama anak Indonesia. Tunggu dialog berikutnya, saya kira kita akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia di tahun-tahun depan. Oke, dan pastinya obrolannya akan seru banget, makanya tungguin terus gitu ya Bang Tadi ya. saya ingat kan ada pertandingan toh? Siap, ada pertandingan tarik tambang, makan kerupuk, makan singkong. Siap. Oke deh, dan disponsori oleh Bang Aris nanti nih. Baik, untuk hadiah-hadiahnya terbaik gitu ya Bang ya. Iya. Penarik tambang terbaik gitu. Oke Bang, sehat-sehat terus. Sampai ketemu di Ngobras selanjutnya ya Bang. Terima kasih Nia. Semoga kasus-kasus anak di Indonesia dapat terselesaikan dan para penegak hukum dapat lebih concern begitu ya Bang ya. Betul. Nah, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.